Langkah selanjutnya atau langkah ketiga adalah kita perlu memahami tombol-tombol atau menu-menu yang ada di dalam PowerPoint. Perhatikan tampilannya. Di sini ada file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, help ya. Ini adalah menu-menu yang ada di dalam PowerPoint. Ya, ada menu home, insert, kemudian design, transisi, animation, slideshow, review, view. Dan di sini ada beberapa menu yang akan sering kita pakai, terutama yang pertama menu home, kemudian menu insert, kemudian desain kita abaikan dulu, kemudian transisi juga kita abaikan dulu, karena di sini saya tidak akan mengajari teman-teman menggunakan transisi. Ya. Dalam mengerjakan project template, kita tidak memakai transisi, tapi teman-teman juga boleh ketika mau memakai transisi. Umumnya, template-template yang saya buat tidak menggunakan transisi ataupun animasi, karena orang luar tidak membutuhkan itu. Dari menu-menu ini, mana yang sering kali saya pakai? Yang sering kali saya pakai adalah, yang pertama adalah menu home, kemudian insert, sama view. Ini adalah menu-menu yang akan sering teman-teman pakai ya. Di menu home ini ada apa? Di menu home ini teman-teman ada teks ya. Kalau teman-teman klik teks ya, misalkan saya ingin belajar. Nah, di sini akan aktif semua ya. Ya, akan aktif semua tampilan-tampilan atau perintah-perintah ya, atau tombol-tombol ya yang ada di dalam menu home ya. Saya mau misalkan ngasih bold, kemudian italic ya, kemudian apa namanya, mengecilkan huruf, mengganti font, semuanya ada di menu home. Dan ini yang sering sekali kita pakai atau saya pakai terutama. Dan nanti teman-teman juga akan sering pakai. Lalu yang kedua adalah insert. Ya, di sini insert nanti ada save ya, tadi ya, ada save yang kemudian akan sering kita pakai juga. Ya, kemudian ada smart, ada chart, kemudian ada masukkan gambar pun ada dari sini gitu ya. Jadi ini juga yang akan sering kita pakai. Dan yang terakhir adalah view. Fungsinya apa view? Karena nanti kita akan membuat project template, maka view ini yang akan sering kita gunakan. Kenapa? Karena di sini ada namanya slide master. Nanti kita akan belajar memahami apa itu slide master ya, atau memahami slide master. Nah, yang berikutnya adalah tombol view yang akan sering kita pakai. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar atau mencari tahu atau nanti teman-teman akan diberitahu tentang yang namanya slide master ya. Ini yang akan kita pakai terutama dalam project pengerjaan template. Nah, di sini kita akan belajar memasukkan objek ke dalam lembar kerja. Caranya mudah, saya yakin teman-teman sudah bisa atau teman-teman pernah melakukan, tapi saya juga perlu menyampaikan kembali, mereview kembali, barangkali ada yang belum tahu caranya sehingga menjadi tahu ya. Caranya mudah sekali, teman-teman bisa menekan home atau kemudian insert, save, tapi agar mudah teman-teman bisa menggunakan save yang ada di dalam menu home ya. Sini ada apa namanya, ada banyak sekali save yang teman-teman bisa pakai. Misalkan rectangle, kemudian lingkaran, kemudian segitiga, teman-teman bisa masukkan. Oh iya, tolong perhatikan, agar hasil kotak ini bisa menjadi kotak, teman-teman bisa menekan shift ya. Karena nanti kalau teman-teman tidak menekan shift, apa yang terjadi? Sehingga boleh jadi nanti kotaknya tidak menjadi persegi teman-teman sekalian. Oleh karenanya, ketika kita ingin hasilnya sesuai sambil menekan shift ya. Begitupun lingkaran, begitupun segitiga sambil menekan shift. Oke. Oke, teman-teman tolong perhatikan kembali. Saya akan merubah segitiga ini
ya, saya akan merubah, mohon maaf, saya akan merubah rectangle ini atau kotak ini menjadi segitiga. Caranya bagaimana? Tolong perhatikan, ini penting sekali buat teman-teman semua. Klik kanan, di sini ada edit points ya, edit points. Fungsinya buat apa? Ketika kita mengklik edit point, maka titik-titik yang ada, ini poin-poin yang ada di dalam rectangle ini, sudut-sudut yang ada di rectangle ini, bisa kita ubah atau kita bisa edit ya. Ini muncul, perhatikan, muncul kotak hitam di setiap sudutnya. Kalau kita mau geser, bisa juga teman-teman seperti ini, tuh ya. Ini enaknya ketika kita menggunakan edit point, ya, edit point seperti itu. Nah, tapi saya ingin teman-teman sekalian, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya ingin kotak ini menjadi segitiga. Caranya bagaimana? Teman-teman cukup klik kanan, edit klik kanan, edit points, lalu teman-teman tekan kontrol yang ada dalam keyboard teman-teman sambil dipastikan muncul tanda silang di sudut yang tadi kita akan hapus ya. Nah, apa yang terjadi? Sehingga kotaknya menjadi segitiga. Itulah fungsi dari edit points. Dan tolong perhatikan teman-teman semua. Oke, saya juga ingin merubah tampilan segitiga ini menjadi lebih menarik lagi. Caranya gimana teman-teman sekalian? Tolong perhatikan. Ya, edit point ini masih aktif teman-teman sekalian. Teman-teman bisa menekan ya di sudut yang teman-teman inginkan ya sambil menekan shift ya. Saya akan menekan shift di sini. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nah, ini apa yang tadi kita tekan shift ini bisa kita rubah. Lalu kemudian teman-teman juga bisa menahan shift-nya sehingga apa yang terjadi? Ya, ini bisa berubah sesuai yang kita inginkan. Ya, inilah fungsi dari edit point dan kemudian kita menekan shift. Karena kalau kita tidak menekan shift, apa yang terjadi? Sudut yang satu dengan yang lainnya boleh jadi tidak akan rapih ya. Pentingnya menggunakan shift ini adalah tadi agar bisa rapih teman-teman sekalian. Nah, lalu bisa kita simpan. Ini sangat menarik ketika nanti kita akan membuat project template. Ya, misalkan kita juga ingin membuat object template yang seperti tadi. Mohon maaf. Oke, nah sehingga nanti tampilan jadi seperti ini. Mudah bukan teman-teman semua? Ya, sekali lagi, sebelum kita mengerjakan project, kenali dulu tools atau menu yang ada di dalam PowerPoint teman-teman masing-masing. Ya, oke, sampai sini paham? Ya, insya Allah paham ya. Caranya mudah sekali. Terima kasih teman-teman sekalian.